Ya kalau saya boleh rekomen ya emang nggak rekomen sih. Sebenarnya ya, Nikah syarat muda dan nggak ketentuan rekomen. berlaku Iya. ya nikah muda. Iya. Kami mengambil keputusan itu yang mungkin bagi sebagian orang sangat beresiko Iya. Mas Helmi. Tapi kami udah bertekad ya Iya. kan untuk memang kami tuh bertanggung jawab gitu apa yang udah Oke. kami Iya. ambil gitu kan. Iya. Pelajaran paling berat apa, Sally, yang dialamin ya? Apa mempertahankan rumah tangga dari pernikahan yang diawalin sangat dini. Iya. Ini pernikahan dini banget umur Iya. 17 tahun gitu. Mempertahankannya susah. Susah. Ditambah dengan berbisnis bersama. Apa yang paling sulit yang pernah dialami? Ya, saya beruntung sekali ya dalam perjalanan ke Bali. Saya trip ya, nyetir bersama 5 keluarga. Saya bawa istri, bawa 2 putri-putri saya, dan banyak hal yang saya dapatkan, banyak hal yang saya temukan. Dan dalam perjalanan saya menemukan sepasang suami istri wah, luar biasa, yang tidak hanya berdagang, tidak hanya berusaha, tapi juga mempunyai mempunyai misi gitu. Ada unsur edukasi di situ, ada unsur kultural di situ, dan itu yang saya suka. Ya, langsung saya akan memperkenalkanlah sepasang suami istri yang itu suaminya dulu lah ya. Ini adalah Ibnu Rianto. Halo Pak Helmi. Assalamualaikum, Atu Kang. Waalaikumsalam. Dan istrinya Cita-Cita salah ya. Cita-cita KW. Sally Giovanni. Makasih Mas Helmi. Waduh, ini Ibnu ini sebenarnya dia pengusaha properti, tapi kita tidak bahas properti. Kalau properti mah biasa itu mah ya. Bahwa dia ini dulu kalau ke Cirebon kan tahu ya, Trusmi gitu. Iya. Trusmi itu kepanjangan apa? Katanya terus bersemi. Ya? Terus bersemi. Oh gitu ya, betul ya? Betul. Iya. Dulu saya nggak tahu kalau di situ daerah kekuasaan dari Ibnu ya. Kalau Anda ke Cirebon ada satu tempat juga 2 hektar, yaitu Batik Trusmi ya. Iya. Itu tempat wajib Pak Helmi. Tempat wajib ya. Ya, bahkan kalau nggak ke tempat kita, itu Iya. pintu exit tolnya itu nggak kebuka. Jadi Trusmi Iya. itu menjadi destinasi utama kalau orang ke Cirebon pasti ke Trusmi. Ke Trusmi. Oh, aduh. Disupport betul dong oleh pemerintah. Iya, banget. Banget ya. Iya. Oke, jadi cerita dong apa kok akhirnya nyangkut sebelum di Trusmi itu apa pekerjaan Ibnu? Ya, pekerjaan saya nganggur. Pengangguran. Usianya baru 32 tahun. Tapi kalau casing mudaan saya lah. Iya benar-benar. Boros ini boros. Agak boros dikit. Iya, jadi kita ini menikah muda ya Pak Helmi. Oke. Jadi, saya dan istri itu sama-sama. Satu sekolah dulu? Enggak satu Beda sekolah, beda sekolah. sekolah. Oh, Beda oke. sekolah. Saya SMA 4, istri SMA 3. SMA 3. Ya, cuman karena emang saya ini kayak banyak peminat gitu loh. Kebalikan. Terima Terkejar gitu. deh. Oke, Kebalikan. terus. Dari sekolah terkejar gitu. Oke, terus. Rambut masih banyak waktu Rambut itu. masih oke lah, masih dulu kan zaman bondingan ya. Oh, Dari iya. bonding dulu ya. Oke, Bonding terus. panjang gitu. Terus? Iya. Oh, jadi menikah usia berapa Ibnu waktu itu? Saya 17 tahun. lulus SMA langsung nikah gitu. Langsung menikah ini? Iya, betul. Emang umurnya selisih berapa sih? Tua istri saya. Jangan Iya. gitu. Jadi istri saya nikah sama Brondong. Nggak akan percaya pasti, nggak akan percaya. Secara realitanya yang boros ini. Jadi sebenarnya kita sama usianya 17 tahun waktu kita menikah, cuma beda bulan. Jadi Beda kalau bulan. aku tuh lahirnya di bulan September 1988, Mas Ibnu? Ibnu Oktober 1988. Beda sebulan aja lah. Sebenarnya nggak beda sebulan, aku tanggal 25, Mas Ibnu tanggal 1. Beda berapa hari doang. 6 hari. Jadi dulu yang naksir dulu pasti Ibnu dong ya? Iya dong, semua Balik masyarakat Indonesia juga pasti tahu. Ibnu dulu langsung dinikahin, gue tahu banget ini kalau nggak cepet dinikahin hilang ini. Sold out ya nantinya. Ini kita nggak bahas pernikahan ya Iya, sebenarnya. siap, Iya, siap, iya. betul. Oke, Abi, Iya. setelah menikah ngapain? Ya, jadi kita lulus SMA langsung nikah, dan waktu itu kita bingung nih habis nikah kita mau ngapain ya gitu. Iya. Karena secara ilmu nggak ada, modal juga nggak ada, Oke. terus Pengalaman networking juga apalagi nggak Iya, ada, terus? dan pengalaman apalagi nggak ada Iya. gitu. Akhirnya waktu itu saya tadinya mau kerja Pak Helmi gitu. Iya. Saya mau kerja, waktu itu UMK Cirebon 600 ribuan lah gitu. Saya mau kerja, tapi saya mikir kayak kalau saya kerja paling saya digaji di bawah UMK lah, 300 ribu atau 500 ribu gitu. Karena tamat cuma SMA ya? Iya, cuma Iya, lulusan terus SMA ya, kita. jadi aduh kayak nggak mungkin nih, ya kan? Secara saya
Cuma lulusan cuma lulus SMA. SMA kan itu. Oke. Akhirnya ya udahlah, apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, waktu itu ada modal amplop nikah, kita habis ngitung-ngitung, ngobrol sambil ngitung-ngitung gitu. Ngobrol besok mau ngapain sambil ngitung. Bukain amplop nikahan itu sambil Terus, ngobrol. Ini mau buat apa ya gitu kan. Terus Ya Iya. udah, akhirnya kita yang gampang aja gitu. Yang Oke. gampang, nggak perlu mikir, nggak perlu ngapa-ngapain ya, Aha. cuman hanya kita beli, kita jual gitu kan, tergantung kita ketekunan kita aja kan. Oke. Akhirnya ya udahlah, jual kain kafan aja gitu. Jual kain kafan. Iya. Bener, kain itu kafan pasti. yang buat orang meninggal. Oh, jadi itu. Iya. usaha pertama jual kain kafan. Jualan kain kafan. Iya. Oh, jadi beli kain kafan untuk Dijual lagi. Dijual. Ke siapa? Ya, ke Calon warga maya. sekitar. warga sekitar. Warga sekitar. Ya. Ya, warga sekitar. Iya. Aneh nih ya. Terus. Seru. Ya, akhirnya kita jual kain kafan dan ya itu nggak berlangsung lama lah. 3 bulanan lah gitu. Karena Kami nggak kita ada mikir progres itu. lah. Kayaknya kalau kita jual kain kafan terus, kapan kita Ya. majunya itu. Nah, akhirnya ya karena orang tua saya itu jualan bahan baku batik ya gitu. Jadi kayak lilinnya, terus Morinya. pewarnanya, cantingnya Iya, gitu. Oh. Ya, jadi tiap hari kan banyak pengrajin datang tuh gitu. Banyak pengrajin datang. Nah, saya sering nanya, Proses proses batik, terus ngamatin jualnya seperti apa, kemana. jualnya kemana gitu. Nah, Terus suka jadinya Iya, gitu, gitu, setelah- ada kecintaan. Kita Betul. lihat proses batik yang Betul. sangat luar biasa, yang padat karya. Jadi kita kok maksudnya kita sebagai anak bangsa ya, Iya. jadi kayak punya panggilan khusus gitu loh. Oke. Iya, jadi kayak ini kewajiban kita loh buat melestarikan budaya bangsa ini gitu. Soalnya kan bukan kita, Iya. siapa lagi gitu kan. Jangan sampai Oke. nanti nunggu diklaim oleh negara lain, akhirnya kita yang kebakaran jenggot Iya. gitu. Oke. Betul. Nah, saya sebelum lanjut, kamu kok mau sih dinikahin oleh pemuda pengangguran yang namanya Ibnu itu? Iya, jadi Apa yang dilihat sih? jujur aja saat itu sebenarnya yang mau deketin saya tuh banyak, Mas Helmi. Ya dia nggak cerita ya. Terus. Persaingan dia tuh sangat Persaingan. sengit gitu kan. Terus? Tapi jujur yang lain tuh cuma kayak ngajak main-main doang Oke, gitu kan. ini serius. Dia sendiri yang serius ngajakin nikah itu itu yang namanya apa ya? Pria sesungguhnya gitu. Wah, nganggur loh. Iya. Nah itu dia sebenarnya gitu kan. Jadi sebenarnya orang tua saya juga sempet nggak setuju karena melihat kamu kalau mau nikah yang udah mapan deh gitu Iya, kan, iya. yang udah ada masa depannya. Lah ini nikah sama pengangguran yang nggak jelas masa depannya gitu. Cuma teman SMA lagi. Cuma tampatan SMA lagi. Tapi kegigihan Mas Ibnu tuh yang meyakinkan saya gitu. Kalau dia punya potensi yang besar. Iya. Wah, inilah perempuan yang tidak lihat masa lalu tapi melihat masa depan. Sekarang ternyata Ibnunya, wih, meledak. Terus akhirnya Iya. bikin Trusmi itu gimana ceritanya? No? Iya, jadi Ceritain dong. tadi kan akhirnya kita karena sering tanya sama pengrajin, Ya. Sering ngobrol. akhirnya kita mutusin untuk ya udah deh, coba kita ambil barangnya pengrajin, Oke. terus kita jual gitu. Iya, kita bantu Gitu, jualin. kita bantu jual. Nah, ketika saya tanya, ternyata pengrajin itu jualnya ke Ke pasar Tanah Abang. pasar Tanah Abang gitu, lewat tetangga-tetangga saya gitu yang Iya. udah maju lah gitu. Supplier. Ya, jadi tetangga-tetangga saya itu, jadi pengrajin jual ke tetangga saya yang udah maju. Nah, Oke. yang tetangga saya jualnya ke Toko. ke Tanah Abang gitu. Oh, itu dulu yang banyak toko kiri kanan itu ya? Iya, Ya, betul. Nama Trusmi sendiri dari mana sih, Nu? Ya, jadi terus ini nama ini ya apa namanya, nama desa saya Kawasan, gitu. kawasan Ya, nama desa Trusmi. saya. Oke. Trusmi itu dan Oh, jadi itu memang nama desa Trusmi itu? ya, Betul. nama. Oke. Jadi saya tuh punya mimpi ya gitu. Suatu saat nama desa saya ini bakal melejit, bahkan bisa sampai ke dunia lah gitu. Mendunia. Ya, sampai mendunia lah gitu. Bukan hanya level Nasional Cirebon, tapi level internasional. nasional, tapi level dunia lah gitu. Bahkan saya selalu setiap doa di doa saya, setiap kita sebut terus. setiap sholat atau apa, Oke. karena mimpi saya itu saya di usia 45 sampai 50 itu pengen memiliki perusahaan yang skalanya global gitu. Pengen menjadi 50 besar lah gitu. Seenggaknya Iya. udah ada nama kita di sana. Nah, saya mimpinya 50 besar dunia? iya gitu. Saya punya mimpi di usia 45-50 pengen menjadi 50 Sekarang besar. 32, masih ada 13 tahun. Masih ada waktu lah gitu ya, seperti itu. Perjuangan. Nothing is impossible. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Turnaround-nya seorang Ibnu dan Sally di mana? Ya, jadi dari jual batik itu ya awalnya kita ambil dari pedagang, dari pengrajin, Oke. kita jual ke Tanah Abang gitu. Oh. Pertama Nah, ke Tanah Abang, ya. door to door lah kita. Iya. Habis Tanah Abang kita ke Pasar Baru sampai akhirnya kita ke Bali.
Betul. Kita jualan ke Bali dengan sewa mobil ya. Kita menempuh perjalanan 30 jam ya waktu itu Ya ya. waktu itu Bali kan belum ada tol ya. Iya. Sekarang udah 30 tol jam. Surabaya kan gitu. Itu Ibnu nyetir? Nyetir sendiri. dia nyetir sendiri, Sendiri. terus aku bawa anak dan Ya. kita tuh bener-bener di perjalanan tuh kita tidur di musola, Ya. kita mandi di pom bensin, kita makan di pinggiran jalan. Itu kita lakukan bertahun-tahun. Berdua? Sama anak satu. Iya. Iya. Jadi ini true story. Saya cerita apa adanya. Saya nggak pernah malu. Saya nggak pernah gengsi. Mas Ibnu pun pernah angkut-angkut Ya, karung. karung sendiri gitu. Angkut karung Ya, sendiri. Karena pengen hemat, pengen ngirit. Ya, saya bangga sekali gitu kan. Dia Ya. udah nggak malu, nggak gengsi deh gitu kan. Itu sih yang membuat saya yakin. Katanya Ibnu meledak karena ada gerakan, ada semacam sentimen Ya, anti Malaysia. ya, Waktu itu betul, Malaysia mengklaim batik Betul, ya. betul. Betul. Ceritain dulu, ceritain. Ya, jadi alhamdulillah ya gitu. 2008. 2008 itu ya alhamdulillah saya merintis 2006 kan. 2008 itu baru 20 tahun umur ya? Iya 20 tahun. Oke. Ya 20 tahun. Jadi ketika baru merintis ya alhamdulillah gitu. Kalau saya ketika merintis Dapat dapat momentum. momentum. Jadi itu yang membuat semangat menggebu-gebu lah gitu. Langsung Oke. Ya, meledak. jadi ada Hari Batik ya waktu Hari itu ya. Hari Batik. Batik. UNESCO menetapkan Hari Batik Nasional ya kan tahun 2008 dan 2009. 2009. Awalnya diklaim iya, dulu diklaim dulu 2008. Diklaim oleh Malaysia tahun 2008. Ya. Waktu itu bangsa Indonesia seperti bangkit Waduh, itu secara luar- emosi gitu bahwa luar batik biasa itu itu. punya kita. Luar biasa yes. itu. Ada Hari Batik dan Ya. kemudian masyarakat Indonesia jadi sadar memakai batik ini. Betul, Betul. jadi gemar memakai batik, banyak yang mencari batik dan Ya. sampai kita tuh kewalahan ya Betul. Oke. produksi Iya. gitu kan. Itu yang membuat kita semangat banget gitu kan. Waduh, ini keren banget nih Iya. batik nih. Kayak masa depannya luar biasa nih. Di situ sih Betul. kita udah yakin Iya. batik ini akan mendunia kayak Iya. gitu. Jadi Sally itu harus berterima kasih sama Malaysia ya. Iya, iya. Iya, saya Itulah. gara-gara Malaysia juga bisa gini. Gara-gara Bad Malaysia. news is good news ya. Iya, 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 iya. Oke. Dapat sentimen yang sangat luar biasa bagus sekali sih gitu. Oke, kayaknya ada kopi nih. Iya, kopi. Masukin Ayo, dulu dong kopinya. Kita ngopi dulu Kita lah. sekarang syuting di The Keranjang. Jadi ini Ya. konsep baru, satu pusat penjualan oleh-oleh ya, bukan hanya jual oleh-oleh. Ini satu pusat edutainment. Saya kaget kemarin. Ayo sini dong. Saya dari tadi nunggu kopi. Ini kopi pun dari sini juga iya, ya. Kopi Ya. sini ada Oke. Arabica, ada Robusta ini. Silakan dicicipin. Oke, taruh. Jadi kalau selama ini pusat oleh-oleh saya sebut nama punya teman saya juga ya, Krisna si J. Tapi ternyata sekarang ada satu ya, baru satu. Tapi konsepnya berbeda, lebih premium dan kemudian di sini tidak hanya jualan oleh-oleh tetapi juga ada edukasi Iya, ya. ada wisata untuk keluarganya. Ada wisata untuk keluarga, ada pertunjukan budaya Bali. Betul. Ya, jadi ini yang luar biasa. Jadi di sini kita tidak sekedar belanja, tidak sekedar makan, ya tetapi juga di sini ada apa aja edukasinya apa Sel? Iya, di sini ada membatik, Membatik, hasil karyanya bisa kita bawa pulang sebagai Oke. kenang-kenangan. Oke, terus? Ada melukis. melukis, Ya, itu pun bisa dibawa pulang. Oke. Ada Ada membuat bertani. gerabah. Bertani. ada membuat gerabah. Oh, yang iya, membuat betul, itu yang kayak membuat- keramik gitu ya? Iya, Oke. terus Tanah liat. kemarin Mas Helmi itu ya menumbuk padi ya. Tung gitu ya. Jadi anak-anak ini numbuk padi, Iya. nanti Hasil berasnya tumbukannya ya dimasukin tumbukannya ke dimasukin gitu. ke Masukin ke pouch, bisa dibawa berasnya dimasukin, pulang. dibawa pulang. Oke. Iya, Ya. dan masih banyak lagi bikin jamu, bikin layang-layang, pakai Ya. pakaian adat Itu dia Bali. ya. Itu yang saya salut. Karena yang begini, jadi pengusaha yang tidak sekedar mencari keuntungan kita butuhkan. Sekarang pun dia Ya. memperkenalkan ini Bali bener ya. Ya. Sawat terasiring. Terasering. Terasering ya, kemudian ya supaya anak-anak saya melihat di gila luar biasa ya. Dan ini ada ballet, ada macam-macam ya yang membuat kita belajar ya, tidak hanya belanja tapi belajar tentang budaya. Saya dengar Ibnu akan menerapkan konsep keranjang ini ke kota-kota lain. Ya, bisa juga Iya. gitu. Jadi, Ke Jogja. ketika kita Pengen ke Ya. buka di Jogja. sini dan banyak juga yang minat gitu. Minat ya. Untuk Iya. Ya. Ini kolaborasi. kalau ini kan copy paste dari batik Trusminya Oh, enggak, Cirebon beda. ya, dengan Enggak. konsep yang berbeda. Beda beda konsep, banget. betul. Ya, kalau di Cirebon kan kerajinan Cirebon, Ya. Batik, makanan ya. Cirebon. Betul, betul. betul. Kalau ini adalah Bali. Bali. Bali dan juga apa namanya ditunjang dengan ada edukasi ini Edukasi. gitu. Oke. Edukasi dan Ya. jadi orang pengunjung datang ke sini itu
bukan hanya belanja ya gitu, Ya. bukan hanya belanja tapi datang mereka bisa bisa menikmati, menikmati Bali dalam satu tempat lah keseluruhan. gitu. Iya gitu. Jadi ada pertunjukan tari ya. Ada, betul. iya, Jadi ini betul. lengkap betul. Jadi ini banget. luar biasa ya. Jadi kita akan sambut Ibnu. Ya. Saya juga bersedia untuk membantu kalau akan Siap, muncul siap. di misal di Jogja, Ya. di Bandung Asik. gitu ya. Iya, Mas. Jadi ini luar biasa. Jadi ini yang dibutuhkan oleh Indonesia. Betul. Ya, mari kita bangkitkan pariwisata Indonesia, tidak hanya betul. kerajinannya. No, balik lagi No. Ya. Kapan akhirnya Ibnu kok bisa beli 2 hektar itu No? Ya. Itu Jadi ceritanya menarik sekali. 2018 kan diklaim sama Malaysia tuh. Ya. Waduh itu booming banget kan. Ya. Booming 2008. 2008 Oke. diklaim ya, Malaysia. terus Terus 2009 kita ditentukan udah ada hari Uniqlo, batik, hari UNESCO, hari mm. batik ya. itu dan itu 2008 sampai 2012 itu naik terus gitu Pertumbuhannya, Oke. sangat Terus sangat signifikan. kencang banget gitu. Hmm. Nah, dari situ akhirnya kita banyak pelanggan iya, kan, banyak pelanggan ya, gitu kita ya. butuh space yang lebih Hmm. besar. Tadi kan Betul. kita tokonya kecil tuh Oke. Mas Helmi, Iya. banyak pelanggan kita butuh Betul. space yang lebih besar. Kita berdoa ya kan, minta dikasih petunjuk lah gitu kan, tempat yang mana nih yang Ya. hoki buat kita gitu. Woi, ada gitu-gituan ya? Ada Itu gitu. toko kecil juga nggak sengaja Pak Helmi. Oh. Iya tadinya Ya. garasi rumah kan, Ya. tapi kita bongkar Ya, apa itu ada. toko kecil itu tadinya kita tempat buat ngikat-ngikat kain batik. Iya, batik, Oke. Jadi ya. kalau kita mau kirim-kirim ke toko-toko kan disiapin dulu di depan. Disiapin dulu. Disiapin di depan, diikat-ikat, kita tumpuk-tumpuk kan gitu kan, baru masukin karung baru kirim gitu. Nah, Oke. ketika udah ditumpuk-tumpuk itu ada Tamu-tamu. tamu datang nggak sengaja masuk gitu. Iya. Masuk ke tempat kami dan pengen beli batiknya Tertarik tuh, tertarik lihat batik gitu. kita. Nah, Ah. dari situ saya mikir aduh ini pesanan orang, tapi satu sisi lagi tamunya kayak kepengen banget gitu loh. Gitu akhirnya kita ya udahlah kita jualan gitu kan gitu. Dan ya karena belinya satu jadi kita ngasih harganya Saya enak ya? bukan enaknya Agak lebih lah dibanding yang kita jual grosir Grosiran. gitu. Nah, Oke. gitu. Ya dari Iya. situ kayak kita mikir kayak enak juga ya kayak Buka jual toko, Buka gitu. retail. Buka retail. Retail. gitu. Selama ini kan grosir ya? langsung Grosiran. cash gitu nih. Ya. Biasanya kan kalau kita grosir itu kita jual barang itu Iya. uangnya itu 3 bulan lagi gitu. Kita jadi Tempo. supplier Kalau yang retail kan langsung cash dong? Langsung cash, cash. gitu, ya. Sejak itu udah keranjingan makan duit cash retail ya? Ya gitu. Jadi Iya. setelah itu ya udahlah kita buka nih buka gitu. toko. Nah, Jadi kita bagi tugas. Mas Betul. Ibnu tetap jadi supplier yang keliling-keliling, Ya. supply toko-toko. Aku yang di rumah jualan Ya. retail Oke. gitu di toko. ya jadi ukuran kita kecil waktu itu ya sekitar 4x4 ya gitu. Iya, kecil banget 4x4 sih. ya tempat buat ini aja kita mikirin gitu kan. Kayaknya Saya ambil minum ya? ya Iya, boleh. iya, Mas. Ya, kayaknya Butuh tempat yang lebih apa namanya untuk bersaing dengan yang sudah ada kayaknya harus ada sesuatu yang Hmm. membuat orang tertarik gitu Oke. ke kita gitu. Nah akhirnya walaupun kita tokonya kecil kita bikin plang itu lebih gede daripada tempatnya gitu. Wah, 4x4, begitu keluar plangnya dari itu tol langsung. langsung. Iya. BT, Iya, BT ya? Iya, Pelangnya BT gede batik banget terus gitu. Mi. Saya pikir ini Bambang Tri gitu, enggak ya? Rupanya batik terus Mi ya? Batik terus Mi. Jadi yang bikin menarik adalah kami tuh tokonya kecil tapi Iya. plangnya besar Gede gitu, banget. gede banget. Iya. Terus kami kasih Ilmu dari mana tuh, Nuk? Iya, Sel. Ilmu dari mana, Sel? kita sering ikut seminar ya. Iya. Jadi kita tuh orangnya seneng belajar. Oke. rajin sih, Rajin itu kita kemana-mana sampai ke Balikpapan Iya, kita kita seminar kejar. 3 hari 3 Iya. malam gitu. Wow. Tapi itu nggak sia-sia. Jadi investasi leher ke atas itu Iya. benar-benar apa ya sangat investasi diperlukan. leher ke atas, ya. Iya. Dan memang langsung dipraktekkan kayak gitu. Nah. Tapi ya itulah ada pro kontra dari orang tua Mas Ibnu tuh bilang kayaknya nggak pantas gitu tokonya kecil pelangnya besar gitu kan. Malu katanya Malu, diliatin ya. sama yang lain-lain. Udah gitu kita tulis lagi terlengkap dan terbesar. Iya, terlengkap terbesar Iya. gitu kan. Enggak terlengkap Enggak. terlengkap Termurah. termurah. Terbesarnya belum ya. Terbesar belum, Iya. terlengkap termurah. Terus ada yang komplain dalam arti itu kok tulisannya termurah, Iya. terlengkap padahal tokonya kecil gitu. Jadi kayak aku bilang itu nggak apa-apa, itu apa ya Promosi. bahasa marketing Bahasa kan kayak marketing, gitu. iya. gitu. Tapi emang kita lengkap sih gitu. Iya betul, Lengkap gitu. karena kan Iya. kita supplier kan. Iya, kita Terus baru akhirnya beli yang 2 hektar itu. Ya, akhirnya Iya. kita ngembangin dan Ngembangin. karena kecil enggak awalnya yang kecil ini kita gedein dulu lagi, Iya. dikit 11 sampai Ya. tingkat kan? Ya sampai tingkat gitu. Di situ kayaknya udah nggak bisa berkembang lagi nih gitu. Oke. Akhirnya
ya alhamdulillah gitu kan itu bekas pabrik ya gitu nih tuh, bekas Pabrik rotan Ya. yang udah bangkrut, iya Ya. kan? Kan di Cirebon banyak ya furniture rotan ya. Iya, Ya, betul. yang udah nggak gitu. beroperasi. Oh yang lah, kemarin udah. saya datang 2 hektar itu bekas pabrik rotan. Ya. Bekas pabrik rotan. Udah Iya, nggak beroperasi. Tahun udah berapa 10 tuh? Nuk? tahun ya? Dibeli tahun berapa? Dibuka tahun berapa? 2011. 2011. Wow. 2011. Jadi 3 tahun setelah mulai usaha itu langsung beli itu ya? Iya. Ya, Betul? jadi, Jadi 2006 kita kan mulai kan. kita mulai 2006 ya. itu 5 tahun berarti perjalanan kita baru punya toko besar Ya. itu. Cuma nih ada yang menarik nih Mas Helmi. Ya. Jadi toko si tempat pabrik rotan yang bangkrut itu kan udah kosong lama tuh. Ya. Ya kan? Terus orang sekitar tuh pada ngomong gitu, itu tuh kayak tempat sial gitu. Pabrik rotan bangkrut, koperasi gagal, ya Terus? kan? Terus tempat apa lagi gitu nggak laku. Kapan akhirnya kan tidak jualan batik doang kan? Iya, kita betul. properti dari Bukan akhirnya di di Batik Terusmi kan Terusmi. jual kerajinan juga Jadi ya? kayak one stop shopping Betul. kita. One stop shopping ya? One stop shopping. Termasuk oleh-oleh, ada makanan, Semua. ada Ada oleh-oleh, makanan, kerajinan, terus ada resto juga, ada trupak juga. Jadi kayak museum batik Ya. gitu. Oke. Ya. Ini siapa? Ini Sally atau Ibnu? Mas Ibnu sih. semua. Jadi kerja kamu apa? Kerja aku adalah istri yang mensupport suami tercinta. Padahal di Versus dia lebih banyak berkegiatan ya. Berdoa dengan kuat. Iya, Oke, iya. luar biasa. Dan di Cirebon saya dengar ada 5 tempat ya? Ya, ada 5 tempat kita. Ya, 5 jadi tempat. Di depan ada kita tuh suka ambil tempat-tempat yang kayak bersejarah gitu loh. Jadi Oke. kayak yang di depan kita ada namanya Pesona Batik. Itu gedung lama juga. Oke. Itu punya Pegadaian gitu. Itu sama udah lama nggak dipakai juga gitu. Tahun Oke. berapa itu ya? Gedungnya Ya, antik ya, banget antik. dari gedungnya itu kalau nggak salah udah 1920-an lah gitu. 1920-an. No, kalau saya katakan kalau Cirebon batik itu ya udah Ibnu dan Sally dong. Ya inget Paling besar. batik pasti inget Inget. BT Batik terus Ya. nih. Market leader kah di batik Cirebon? Iya, Ya, bisa dibilang kayak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kan muncul satu desain batik Cirebon yang Ya. kemudian menasional yaitu Megamendung. Megamendung. Ada hubungan dengan Megamendung? Megamendung tuh sebenarnya filosofinya bagus banget. Jadi Oke. orang yang pakai Megamendung tuh orang yang penuh dengan kesabaran. Itu udah lama desain itu ya? Udah lama Udah desain lama, tuh dari semenjak Sunan Gunung Jati menikahi Putri Ongtin. Sunan Gunung Jati pengen memberikan hadiah spesial kepada istri tercintanya Putri Oke. Ongtin dengan memberikan motif Megamendung budaya Cina. Ya Makanya kan? ada Chinese. Ya, betul. Oh, Ke pengrajin oke. batik akhirnya jadilah batik Megamendung. Dan itu berkah lagi untuk Terusmi? berkah Batik Terusmi? banget Lagi, itu. ya. Banyak banget. Kapan akhirnya memutuskan untuk membuat The Keranjang? The Keranjang Udah lama nih luar biasa ya, hadiah yang paling kita nanti-nantikan. Iya. Karena jujur selama kita traveling kemana-mana sampai ke luar negeri pun kita tetap jatuh cintanya sama Bali. Bali. Iya, ke Sally Bali lagi. akhirnya tinggal di Bali? Sampai sekarang aku memutuskan tinggal di Bali gitu. Jadi kita tuh berkali-kali ke Bali tapi nggak pernah bosan. Oke. Kayak ada magnet gitu Iya. yang menarik kita untuk ke Bali lagi. Dan kita berdoa ya, kita pengen punya bisnis di Bali. Ya. Kayak gitu. Dan kesampaian? Kesampaian. Jadilah The Keranjang? Jadilah The Keranjang. Tahun berapa? 2019 Kita ya. ngebangun dari 2018 ya. Ya. 2018 ngebangun dan 2019 udah soft opening Ya. di Juni kemarin 2019. Nah, kita belum grand opening nih gitu. Rencana grand opening itu di Maret April Cuma gitu. kena pandemi. Cuman karena Kena pandemi. akhirnya kita hold lah gitu sampai kondisi memungkinkan. 2019 pengunjung berapa ya Nuk kesini ya Nuk ya? Lumayan Ya Sally. besar juga. Wow, lumayan. traffic di Ya. sini luar biasa. Weekend itu sebelum pandemik Berapa ribu ya kita Ya. udah ada datanya, cuma Ya. saya nggak lupa pastinya. banyak banget ya. Banyak banget. Jadi kayak di Bali tuh sebenarnya holiday everyday is holiday. Ya. Aku setiap hari di sini dan setiap hari aku melihat pemandangan ramai Ya. bener-bener. Terus Sampai karena sekarang? emang kita Sekarang karena- ya sekarang udah mulai ramai lagi, tapi kemarin waktu pandemi memang sempat ya, sepi. close Sempat sepi. Sempat close juga. Close Close. sampai Agustus ya. Dari Berapa bulan? Maret sampai Agustus ya. Agustus. Lumayan Lumayan lama 5 sih. bulan. 5 Mas. bulan. Oke. Ya. Kalau barang-barang di sini semuanya diproduksi sendiri atau apa? Mix lah ya gitu. Iya. Mix ya. Banyaknya dari pengrajin Bali banyak. Pengrajin Bali. Ya, banyak Iya. pengrajin Bali.
Karena kalau UKM juga. Betul. Oke. UKM, ya. Kita kebanyakan kalau yang produk-produk makanan itu UMKM di Bali kita Oke. bantu ya kan, kita kasih display, mereka Ya. kita support gitu. Makanya Sistemnya apa? Konsinyasi atau beli sistemnya putus? konsinyasi, tapi kita support dengan kita kasih diskon 30% all item buat produk-produk UMKM kayak gitu. Jadi ke diskon 30% gimana? Ya, jadi kita apa ya? Harga dari mereka, Ya, kemudian harga The mereka yang Keranjang udah masuk ngambil ya. 30%. Enggak, terus kita kembaliin diskon untuk konsumen 30% kayak gitu. Oh. Ya, jadi kayak kita nggak ambil untung untuk barang-barang UMKM gitu. Wow. Kita support bener-bener. Gitu ya, Ya, Iya. ada tapi nggak banyak. Iya, Pak. kayak Nggak gitu. banyak, Jadi ya. emang kita kembalikan ke Ya, konsumen kan betul, diskon. betul. Oke. Nah, Jadi gitu, keuntungan kayak gitu. yang paling tebal dari apa The Keranjang ini dari mana? Dari produk sendiri. Produk sendiri. Produk sendiri apa aja? Kita dari Kaos ya biasanya. Fashion, ya, Merchandise. Merchandise. Iya, Hmm. ada kaos gitu Kaos, kan, ya. sendal, Ya. tas, pokoknya komplit banget deh. Ya. Mm-mm. Ya. Restoran dikelola sendiri. Restoran Restoran kelola ya. sendiri. Mm-mm. Kalau pusat ini, yang pusat tontonan ini, Ini wisata ya kita Ya. kelola sendiri. masuk sini pakai karcis. Masuk Gratis. sini bayar 75.000 tapi udah bisa menikmati semua activity di sini dan bisa Termasuk kalau mau belajar gerabah, iya, belajar batik. semua, dan itu hasil karyanya bisa kita bawa pulang. Jadi kita tuh puas banget di sini bisa bawa kenang-kenangannya banyak. Ya. Oke. Jadi udah berapa tahun nikah? 14 ya? Iya, 14 14. tahun lah. Sulit loh. Ini yang saya dalam seminar saya bilang husband and wife incorporated. Ya. Jadi suami istri membuat usaha bersama. Ya, betul. Ya pasti ada ributnya. Waduh, itu. Pasti urusan rumah tangga ke bisnis, urusan Benar, bisnis ke rumah tangga. Iya. Tuh pasti Curhat. dia bilang. Waduh. Curhat terselubung Terutama ini Mas awal-awal Helmi. mulai ya gitu. Iya. Awal-awal mulai itu udah kepala saya pecah banget. Iya, Bang. Sampai Kesel ya. botak, sampai botak. Jadi botaknya gara-gara itu saya tuh. Ya ya, terus. Bener-bener. Apalagi masih pernikahan Saya- muda gitu ya. Ya kalau saya boleh rekomen ya emang nggak rekomen sih. Sebenarnya Ya. ya, Nikah syarat muda dan nggak ketentuan rekomend. berlaku Iya. ya nikah muda. Iya. Kami mengambil keputusan itu yang mungkin bagi sebagian orang sangat beresiko Ya. Mas Helmi. Tapi kami udah bertekad ya Ya. kan untuk memang kami tuh bertanggung jawab gitu apa yang Oke. udah kami Ya. ambil gitu kan. Ya. Pelajaran paling berat apa, Sally, yang dialamin ya? Apa mempertahankan rumah tangga dari pernikahan yang diawalin sangat dini. Iya. Ini pernikahan dini banget umur Iya. 17 tahun gitu. Mempertahankannya susah. Susah. Ditambah dengan berbisnis bersama. Apa yang paling sulit yang pernah dialamin? Iya, jujur waktu awal-awal pernikahan sih, karena kan kita sama-sama baru lulus SMA, kita Ya. sama-sama baru usia 17 Egonya tahun, gede. egonya masih tinggi gitu. Tapi saya banyak belajar karena saya tuh numpang tinggal di rumah orang tua Mas Ibnu. Oke. Ya kan? Orang tuanya Mas Ibnu tuh kayak menganggap saya tuh Anak. udah seperti anak sendiri Itu gitu. yang paling benar. Kadang-kadang benar lebih nganggap banget. kamu sebagai anak daripada ibnunya sendiri. Jadi Itu udah emang paling sayang benar. banget sama Malah saya. sering ngebela. Ya. Sering ngebela saya. Ngapain bela ibnu ya? Iya, benar. Jadi saya banyak banget belajar dari beliau ya kan, bagaimana beliau menjalankan rumah tangga dengan 7 orang anak ya kan. Iya. Oh ya? Jadi Mas Ibnu tuh anak bungsu. Ya. Bungsu oke. Terus? Saya anak pertama Mas Helmi. Oh. Terus kita dipertemukan gitu. Kalau kata orang, kayak botol ketemu tutup, padahal enggak. Sebel banget saya sama anak bungsu ini gitu kan. Naruh apa-apa sembarangan, berantakan gitu. Dan dia juga sebel banget sama saya gitu, karena saya pengennya rapi. Rapi. Apa segala macam. Ya. Tapi dari situ ya, dari That's marriage. betul gitu kan, kita akhirnya kayak saling melengkapi Oke. gitu kan. Kita juga sekarang udah saling memahami lah Iya. satu sama Katanya lain. gimana Ibnu? Kalau kamu kabur gitu dia gak mau jemput. Nah, ini Gimana, menarik, gimana? ini menarik gitu. Iya, iya. Jadi dulu kan kalau ribut tuh, aduh, Gue hidup deh. Terus ceritain. kalau ribut tuh aku kabur gitu dari rumah ke rumah orang tua saya. Ya. Pulangkan saja gitu. Pulangkan saja. Terus? Ya, tapi Mas Ibnu tuh disiplin banget gitu loh, keras gitu. Dia bilang kalau kamu keluar dari sini, saya nggak akan jemput Dan sampai bener itu? kapanpun. Bener dong, saya nggak dijemput itu kayaknya ada sebulanan saya Pernah nggak sebulan. dijemput. Dan Iya. kamu nyesel juga. Dan aku akhirnya nyesel, aduh kenapa ya aku keluar lagi. Tapi itulah Terus? untungnya Oke. mertua aku tuh baik sekali. Yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan, yang nyusul aku tuh mertua aku. Bisa. Jadi aku nggak malu-malu banget gitu loh. Oke. Pulang ke rumah balik lagi tapi disusul sama Padahal yang mertua. nyuruh Ibnu. Gitu ya Mas Lu ya. gak kangen tuh istri cantik sebulan pergi Nu. Ya ampun. Tega lo Ibnu. Tapi jadi pelajaran banget ya kan. Saya bersyukur punya suami Oke. seperti Mas Ibnu. Ini sosok yang sangat sabar sekali menghadapi Oke. saya ya kan. Hmm. Dan saya banyak Tapi belajar keras, dari tapi beliau. tegas lah. Iya, tegas dia, tegas tapi sangat penyayang gitu. Saya tahu lah gitu kan, isi hatinya Mas Ibnu sesungguhnya sangat Oh, ya. menyayangi saya. Sweet. Sekarang udah agak berkurang ributnya.
udah kayak Ribut ada sih, ada sih, ada, Cuma tapi karena udah tahu ntar juga. iya, jadi Ntar kalau juga gitu. kalau dulu ribut tuh diem-dieman sampai Iya. berhari-hari Mas. gitu Rugi kan. ya tuh. Iya, kalau sekarang tuh Tapi ribut- pelukan terus. Ada loh orang nggak teguran tapi activity jalan terus. Enggak, itu enggak Mas. Nggak apa? Enggak jalan. Nggak jalan. Bener-bener diem-dieman gitu Rugi kan. ya tuh, tidur Rugi. punggungan gitu. Ayo Allah. Tapi Terus? sekarang tuh kalau ribut kayak lebih cepet gitu, udahlah selesaiin Ya. lah. Apa sih masalahnya? Apa sih solusinya? Jadi kayak lebih udah nyaman lah, udah sama-sama Karena nyaman. tahu kayak ya, gitu. paling juga kayak Tahu. gini, paling juga kayak gini. Udah saling memahami. Akhirnya oke, jadi bisnis makin lama makin maju lah ini ya. Makin lama Pembagian makin tugasnya gimana maju. no? Atau Sally nerangin, Sally nerangin. Iya, Supaya jadi nggak terjadi tabrakan. Akhirnya kan terpola ya kan. Iya. Ibnu tugasnya apa, Sally tugasnya apa? betul. Akhirnya selama kami menjalani kehidupan rumah tangga dan bisnis bersama, Mas, Ya. akhirnya kita bagi tugas. Ya. Mas Ibnu tahu, aku tuh orang yang seneng ketemu orang. Oke. Aku orang yang suka networking gitu kan. Aku suka yang tampil ya kan, Oke. suka yang sharing gitu. Jadi Mas Ibnu tuh support aku banget di Oke. situ gitu kan. Makanya medsosnya lebih maju dari Ibnu. Iya. Ibnu nggak dikenal di Iya, medsos dikenal, ya. betul. Oke terus. Dan Mas Ibnu memang tipikal orang yang seperti itu. Oke. Dia Saya suka introvert ya. suka di belakang layar, Belakang Mas. layar. Dia lebih senang ngurusin manajemen gitu kan. Jadi ya udah kita bagi tugas. makanya akhirnya- cocok ya. Iya cocok. Kita saling support. Makanya sih kalau buat pasangan Iya. yang Carinya menjalani yang- Saling melengkapi ya. Iya benar. Partner harus saling melengkapi. Banyak kan Mas, maksudnya couple-couple yang Iya. masih baru menjalankan bisnis bersama tuh akhirnya kayak bingung gitu kan. Iya, iya. Lu harus gimana sih? Bagi tugasnya Ya, belum jelas tugasnya ya. belum jelas ya kan. Jadi sekarang juga aku tetap apa-apa minta keputusan Oh dari iya, Mas harus Ibnu dong. ya kan. Ya. Kapasitas aku cuma sampai di mana, kapasitas Ya. Mas Ibnu yang mana. Jadi udah sekarang tuh enak lah jalannya gitu. Emang butuh proses Ya. ya Mas. Iya. Proses tidak pernah Kalau menolak. dua-duanya narsis nggak ada yang dagang. Iya. Iya gitu ya. Emang harus ada Kalau yang dua-duanya introvert juga nggak bakal Iya. maju juga. Mm-mm. Betul. Oke. Jadi aku tuh mesin kecerdasannya intuiting extrovert. Jadi ide-ide aku tuh gila-gila liar-liar, tapi ditangkap sama Mas Ibnu. Mas Ibnu Oh gitu itu, ya, yang ide justru dari Sally. iya, Mas Ibnu tuh thinking introvert. Hmm. Jadi Mas Ibnu tuh yang ide-ide. Kalau Mas saya apa? Ibnu yang Intuitif. intuiting juga ya Mas Intuiting, Helmi. ya, ya. Intuiting tuh Saya tuh pasti intuiting yang tingkat apa gitu. tingkat dewa kayaknya. Tingkat dewa. Tapi Jadi- istri saya sama saya. Oh, sama-sama intuiting. Ya. Oh, gimana Kalau tuh nggak Mas? salah gitu. Banyak ide gitu terus. Aman lah, oke. Oh, aman. Iya, Karena iya. saya tahu nyari peran. Iya. Pokoknya jangan sampai konflik aja. Iya. Urusan rumah istri semua. Urusan luar ya udah, ini bagian saya. Istri saya juga akan jadi direktur. Oh, iya. Saya juga support. support Kayak gitu aja benar. lah. Aku banyak Hidup belajar. rumah tangga itu jadi ini. Iya, iya. Kita kan mencari bahagianya lah ya. Iya. Kalau ada orang yang mencari ributnya, Sel. Iya, iya. Iya, ribut terus ya. Ribut aja. Ya udah dapat lah. Kalau ini Nggak enggak, bahagia silakan banget itu silakan. ya. Iya, iya, iya. Saya happy-happyan aja. Iya. Iya loh, kita juga harus banyak Ya. belajar nih Iya, dari Mas iya. Helmi. Ya Mas. Oke. Ke mimpi ke depan apa lagi nih? Mimpi ke depan tuh sebenarnya aku pengen banget dari dulu tuh memberdayakan 1 juta karyawan gitu. Ya kan sekarang masih angkanya ribuan gitu kan. Oke. Mudah-mudahan bisa segera Amin. terrealisasi biar banyak membuka lapangan pekerjaan Ya, untuk ya. banyak orang gitu. Ya. Karena aku mikir ya ampun ya kan dengan Ya. satu orang yang bekerja aja itu tuh satu Ya, mari kita keluarga. bantu pemerintah lah ya, bantu Betul. pemerintah yang udah sangat sibuk, Betul, betul. udah sangat repot. Ya. Mari kita membantu juga para UKM, Betul. para orang yang banyak sekali Ya. butuh pekerjaan. Saya pikir itu ya, Nu. Iya, Iya, betul, ya, betul. di industri kerajinan ini kan benar-benar padat karya banget nih. Betul, betul, Mas betul. Helmi, jadi padat karya banget dan sebetulnya kalau dari sisi rupiah ya gitu, dari sisi rupiah, bisnis kerajinan dengan properti jauh sih gitu. Lebih menggiurkan properti gitu. Iya. Karena properti nilai duitnya Ya. lumayan gitu, gede Ya. gitu kan. Karena saya merasakan juga di Tapi kan properti. nggak tiap hari. Nggak Kan tiap beda hari, gitu, karena ya, ini retail. betul, nggak tiap Properti hari. kan timing ya. Sama nggak padat karya gitu. Ya. Nah kalau industri kerajinan ini benar-benar padat karya gitu. Misalnya kayak batik ya kan. Satu helai kain batik itu dikerjakan oleh 10 sampai 15 orang. Iya, beda-beda Itu itu. yang membuat kita Berkah terus ya, seneng bergerak ya, gitu. karena Oke lah, menggerakkan gitu. banyak orang ya. Betul, Mas Ibnu sering Ya. banget ngingetin aku mah jangan pernah lelah, Ya. jangan pernah capek. Kita tuh lagi berjuang Walaupun sekarang. di kerajinan ini sangat detail banget, Detail sangat banget. detail dan Ya, aduh, ya, ya. kompleks. Kadang-kadang kita mikir dengan ngerjain yang sama ya kan Sebenarnya bisa dapat bisa yang dapat lebih gede sebetulnya gitu. Tapi kita mikir bukan hanya itu Iya, yang bukan dicari hanya gitu. itu, gitu Bukan kan. hanya Ada itu. nggak masukan dari Sally, dari Ibnu Ya. terhadap para pengrajin-pengrajin yang menjadi supplier Ada, gitu. yang apa seperti ini? Iya. Apa sih?
Iya yang sih. paling sulit dari para UKM biar mereka tahu tuh para pengrajin. Para UKM itu ya yang aku bina sekarang tuh sekitar 450 UKM gitu kan, aku selalu Baik yang untuk Bali maupun untuk Cirebon. Iya, Bali Oke. dan Cirebon. Jadi aku selalu apa ya, ngasih mereka itu ayo bimbingan gitu kan, Ya. pelatihan ya Pelatihan. kan, buat mereka tuh terus maju, terus Ya. upgrade. Kadang-kadang mereka tuh bilang misalkan nih kayak produk ini, Ya. udah begini juga udah laku. Terus aku bilang packagingnya harus lebih menarik Iya. ya kan. Kadang-kadang Terus- ada yang nggak mau diajak Iya. meningkat ya Iya dari itu betul ya. Kayak gitu. gitu. Terus produksinya harus lebih banyak. Mereka nggak Ya. mau kadang-kadang. Itu gitu juga loh. besar. Kalau ada Iya. order lebih banyak, mereka untuk naikin Ya. kuantitas juga repot Nah, ya. repot bener itu. Jadi aku sih Oke, pengennya itu ayo perhatiin. kita maju bersama gitu Iya. loh. Ayo kita berkembang bersama. Karena peluang tuh sangat besar sebenarnya. Ya kan? Kalau kita bersama-sama itu bisa kita dapet. Tapi kalau kita cuma sendirian gitu kan, cuma kayak udah deh, udah gitu aja deh, udah gue gitu aja udah bisa makan. Itu bukan tentang kita diri sendiri ya Oke. kan? Tapi tentang orang banyak kayak gitu. Kalau kalian bisa mengembangkan usaha, membesarkan usaha, itu kan lapangan pekerjaan makin lebih besar lagi. Oke. Manfaatnya makin bisa dirasakan oleh banyak orang. Setuju. Ya. Ibnu ada yang mau disampaikan lagi? Ya itu apa di kerajinan ini sangat kompleks sekali gitu. Ya. Gitu, dan untuk UKM sendiri sih kita sering kasih apa ya, karena kita kan tim lumayan komplit ya. Tim desain ada, tim Terus buat, dilakukan pembinaan ya. marketing juga ada gitu. Jadi kita ke UKM itu kita yang desain, terus kita nih coba bikin ini gitu, seperti Oke. itu. Nah kadang-kadang UKM itu kalau hanya desain doang dia nggak mau ngerjain gitu. Akhirnya kita punya satu divisi lagi buat bikin prototipe gitu. Iya. Jadi Oke. kita bikinin prototipenya gitu. Sampai Ketika udah ada prototipenya, suruh bikin dia baru bisa. Baru Yes, bisa. sampai Gitu. sedetail itu Ya, sih kita. jadi kalau baru desain mereka nggak mau ngerjain Iya, karena kalau mentah tuh ya. mikirnya ya udahlah ngerjain, jangan Yang biasa aja. yang biasa aja yang udah jalan, Jalan. gitu gitu. Jadi kalau mau dengan UKM, kalau mau itu ya harus udah sampai prototipe gitu. Nah, prototipe nih, prototipenya dikerjakan baru bisa gitu. Seperti itu. Oke. Nggak banyak yang ngembangin dari desain, apalagi punya desain sendiri itu nggak banyak gitu. Seperti itu gitu. Ya. Baik. Terima kasih apa Siap. Sally. Makasih banyak Mas Helmi atas Jadwal show udah nggak ada lagi kesempatannya. sekarang. Saya ngeliat cita-cita. Ya ampun, Mas Helmi nih. Ya, saya pengen banyak belajar dari Pak Helmi nih ya gitu, terkait dengan branding dan marketing gitu. Siap, Jadi, siap. Ya ilmu kami harus ditingkatin lah Siap. gitu, dari mungkin Itu perlu kerjaan kolaborasi saya. ya gitu, Ya, agar branding kita gimana caranya lebih bagus, Ya, cara ya. marketing kita lebih bagus, Ya. karena Pak Helmi ini kan udah backgroundnya kan emang di media gitu. Media, udah. ya. Apalagi saya membuat R66 dengan Iya. temennya Mas Ibnu juga. Saya Iya. kenal Mas Ibnu karena dia adalah temennya sahabat saya Ishak dan Iya. juga Bong Chandra gitu Iya. ya. Ibnu ini juga adalah pemain properti. Udah punya berapa lokasi? Kita ada 8 lokasi. 8 lokasi. 8 lokasi ya. Wow. Sebagian besar di Cirebon ya. Bagian besar di Cirebon Ya. gitu ya. Ada Kayaknya di kita juga Jakarta. akan berkolaborasi karena saya pun Siap. juga main di properti. Siap, siap. Baik, saya doakan sukses Siap. ya. Amin, Ya. makasih banyak Ya. Mas Helmi, doa Saya terbaik juga buat Mas Helmi Pasti, dan keluarga. terima kasih. Saya doakan mimpi-mimpinya tercapai. Amin. 1 juta karyawan, Amin. Ini didoakan menjadi one oleh- of the richest in the Yes. world. Amin. Mereka sangat muda, Amin. 32 tahun. Iya, Benar? 32 tahun. 32 tahun dan punya hati yang sangat luar biasa ya. Sekali lagi itulah chat saya atau talk show saya dengan sepasang suami istri yang sangat mengagumkan gitu, bagaimana mereka mempertahankan pernikahan dan juga mempertahankan membangun bisnis yang makin lama makin berkembang terkena pandemik, dan mereka tetap bertahan dengan niat yang sangat baik membantu UKM dan juga menggerakkan perekonomian Indonesia. Kita jumpa lagi dengan tamu saya yang istimewa lainnya, dan saya ucapkan terima kasih dari The Keranjang di Bali ya. Bye bye.